Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi pelajaran di matematika tentang menuliskan bilangan rasional. Sebelum kita menuliskan bilangan rasional, kalian harus tahu dulu bilangan rasional itu apa. Bilangan itu banyak tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan bulat positif atau yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi hanya yang positif saja. Nah, bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bedanya bilangan asli sama caca, kalau bilangan caca itu ada nolnya, kalau asli tidak ada angka nolnya gitu. Kalau bilangan bulat, seperti yang kita pelajari di bab 1 lalu, bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu ada yang negatif, angka 0, sama positif gitu ya. Semua yang masuk di negatif, 0 dan positif itu bilangan bulat. Nah, tingkatan yang besar itu ada namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini bilangan yang semua di dalamnya itu termasuk bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat. Tapi bukan cuma itu saja, ada juga yang bentuknya pecahan. Pecahan itu bentuknya A per B, yang dimana A itu, yang di atasnya itu disebut dengan pembilang, B itu disebut dengan penyebut. Contohnya itu kayak angka 3 per 4 gitu, atau minus 2 per 5. Jadi ada pernya gitu ya nak ya. Itu bentuk pecahan. Nah, yang kedua di bilangan rasional itu ada yang bentuknya desimal. Contohnya itu ada 0,1 atau negatif 3,15. Desimal itu yang koma-koma gitu ya. Bilangan yang koma-koma itu masuk di bentuk desimal. Dan desimal ini masuk di rasional. Yang ketiga itu ada bentuk pecahan campuran. Contohnya itu ada angka 3, 1 per 4. Di tengahnya ada angka 3, di atasnya ada angka 1, di bawahnya ada angka 4. Nah, jadi 3 angka seperti ini dibuat, itu namanya pecahan campuran. Oke, yang selanjutnya ada lagi bentuk persen. Seperti kita sering melihat diskon kalau di mall gitu ya nak ya. Contohnya kayak gitu, kayak 40%, 50%. Nah, yang bentuknya bulat 2 seperti ini, itu lambang persen ya. Itu cara menuliskan bilangan rasional. Selanjutnya kita ke bentuk pecahan. Ibu ilustrasikan pizza ya. Pizza ini ibu buat bulat, terus ibu bagi potongannya, dan setiap potongan itu ibu kasih ke satu orang. Adi mendapat 1, Budi mendapat 1, Citra 1, sampai Puji dapat 1. Nah, kalau kita ingin melihat pecahan dari pizzanya Adi itu kan mendapat potongan pizzanya kan cuma satu potong ya. Dari berapa total semua potongannya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potong. Jadi kalau kita buat pecahannya jadi 1 per 6 seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Budi ini ibu coret, ibu gak mau nih kasih ke Budi, ibu kasih ke Adi aja lagi. Jadi Adi sekarang mendapat berapa potongannya? Mendapat 2 potong ya. 2 potong dari total semua potongannya 6 potong. Atau kalau kita tulis pecahannya menjadi 2 per 6. Nah, 2 per 6 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakannya, kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka 2 sama angka 6 itu bisa kita sama-sama bagi berapa? Kan kalau 2 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2. Kalau 6 bisa dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 6. Jadi kira-kira mereka sama dibagi 2 gitu ya. Nah, 2-nya ini kamu ingetin aja di oreanmu atau di kepalamu. Kita bagi 2 bagi 2 jadi berapa? 1. 6 bagi 2 jadi 3. Jadi pecahan Adi sekarang yang pizzanya tadi dapat 2 potong itu menuliskannya menjadi 1 per 3 gitu ya. 1 untuk pembilang, 3 untuk penyebut. Oke, ibu ke contoh soal. Misalkan kita punya pembilang itu A ya simbolnya dengan angka 1, penyebut itu dengan lambang B,
minus 3. Berarti ketika kita menuliskan pecahannya bentuknya A per B, itu yang A kita tulis di atas 1 per yang B kita tulis min 3. Nah ini adalah pecahannya, jadi 1 per min 3. Ini tidak bisa lagi disederhanakan karena 1 sama 3 itu hanya bisa sama-sama dibagi 1. Kalau kita bagi 1 lagi bentuknya 1 bagi 1 tetap 1, 3 bagi 1 tetap 3, karena ada minusnya kita kasih minus ya. Min 3 dibagi 1 itu tetap min 3. Nah bentuknya sama aja, jadi nggak bisa lagi disederhanakan. Paham ya? Nggak sama seperti yang 2 per 6 tadi. Nih, kalau 2 per 6 tadi kita masih bisa sederhanakan karena dia bisa sama-sama dibagi 2 gitu ya. Oke, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau tidak bisa, tidak usah. Berarti jawaban terakhirnya itu gitu ya. Oke, selanjutnya kita contoh nomor 2. Jika pembilangnya atau lambangnya A itu min 7, jika penyebutnya B itu lambangnya min 11, maka bentuk pecahannya A per B-nya itu A-nya itu tadi berapa? Min 7 ya. B-nya berapa? Min 11. Nah, ini sebenarnya udah selesai. Kenapa? Karena dibagi 7, yang 7-nya tadi cuma bisa dibagi 7, yang 11 cuma bisa dibagi 11. Nah, tapi dia ini ada min, nak, sama-sama min. Kalau dia sama-sama min, ini sebenarnya bisa, nak, kita bagi dengan min 1. 7 dibagi 1 tetap 7. Min dibagi min, ingat aturan tanda waktu di bab 1 itu jadi positif, atau kita nggak usah tulis plusnya. Jadi min 7-nya berubah jadi 7. Nah kalau min 11 kita bagi min 1, 11 bagi 1 berapa? 11. Min bagi min jadinya plus gitu ya, jadi nggak usah dikasih tanda. Nah min 11-nya berubah jadi 11 aja. Jadi min 7 per min 11 itu kalau disederhanakan sama jadi 7 per 11, atau biar gampangnya gitu ya, kalian coret aja minnya nih, berarti dia udah habis gitu ya, jadi 7 per 11. Tapi kalau yang tadi kita nggak bisa minnya kita coret karena nggak, satunya positif ya gitu ya.